Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Tabina Naraswari, and I would like to talk about sexual violence prevention. Did you know that every day there are still many victims of sexual violence who are too afraid to speak up? We can't stay silent any longer. This isn't about shame, but this is about justice. Therefore, we are bersama lawan kekerasan seksual. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang saya akan bahas hari ini, saya mau tanya ke teman-teman sekalian nih, apakah teman-teman sekalian tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual apa saja yang sering banget terjadi di media sosial atau chat? Ada yang tahu jawabannya? Yap, itu bener banget. Kadang kan ya ada orang yang tiba-tiba nih kirim chat atau foto jorok ke kita. Terus ada juga yang awalnya so akrab dulu lalu ujung-ujungnya minta foto pribadi. Terus ada juga yang lebih parah lagi, muka kita itu diedit ke foto atau video vulgar terus disebarin begitu aja. Nah, itu termasuk kekerasan seksual digital dan kita nggak bisa anggap remeh hal itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama hari ini, yaitu yang pertama ada definisi dari kekerasan seksual. Definisi dari kekerasan seksual yaitu adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang dapat berupa pemaksaan, pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi, atau tindakan lain yang melanggar integritas tubuh dan hak seksual seseorang. Wah, ternyata kekerasan seksual itu jauh lebih luas dari yang kita kira loh. Dan ternyata kekerasan seksual itu bukan cuma pemerkosaan aja, tapi juga bisa berupa pelecehan omongan, lalu tanpa sentuhan fisik, seperti memberikan tatapan atau siulan genit, lalu ada eksploitasi, pemaksaan, bahkan yang sering banget terjadi di dunia online itu seperti doxing, penyebaran data pribadi seseorang dengan tujuan membuat orang itu malu, menyebarkan foto atau video seseorang dengan tujuan balas dendam, itu juga termasuk kekerasan seksual. Oke, kita geser ke sebelahnya, yaitu ada mengapa hal ini penting untuk dibahas. Kita semua itu berhak merasa aman dan mengontrol tubuh kita sendiri. Jadi upaya pertama yang harus kita lakuin supaya tidak terjadi kekerasan seksual yaitu bikin edukasi tentang seksualitas, karena itu penting banget. Soalnya masih banyak di luaran sana orang yang belum paham apa itu kekerasan seksual dan apa aja yang termasuk kekerasan seksual. Selain itu, topik ini juga dibahas untuk mendukung para korban di luar sana. Masih banyak korban di luar sana yang merasa malu, takut, bahkan bingung harus melakukan apa setelah mengalami kejadian itu. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Di sini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ada tiga, yaitu verbal, fisik, dan digital. Oke, kita bahas terlebih dahulu yang verbal. Yang verbal ini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu mengeluarkan komentar atau siulan bernada seksual. Ini tuh artinya kita ngomentari tubuh seseorang dengan kalimat yang kurang pantas. Atau eh, ada orang lewat tuh kita kasih siulan-siulan gede seperti kiu cewek, kayak gitu contohnya. Ya walaupun itu cuma bercanda, tapi itu bisa bikin orang risih, bahkan gak nyaman. Lalu yang kedua di sini ada lelucon cabul atau menggoda secara tidak sopan. Ini tuh kayak kita dikasih gombalan atau candaan jorok tanpa kita minta, itu namanya pelecehan. Apalagi kalau itu dilakuin terus-menerus ke orang yang jelas-jelas nggak suka dan nggak nyaman. Lalu yang kedua ada mengucapkan ancaman atau ajakan seksual yang tidak diinginkan. Ini tuh kayak kalian posisi lagi pacaran ya, lagi pacaran terus pacar kalian tuh minta sesuatu, tapi nggak kalian turutin. Terus pacar kalian ngancam kalian dengan ancaman kalau kamu gak nurutin aku bakal giniin kamu. Nah, itu udah termasuk kekerasan seksual verbal. Atau bisa juga dengan ajak-ajakan dengan kalimat yang tidak pantas. Intinya tuh kalau udah jarang rasa aman seseorang dan bikin orang takut, itu udah kelewatan. Yang kedua, ada fisik. Fisik juga punya 2 poin. Yang pertama yaitu menyentuh, meraba, atau memeluk tanpa izin. Jadi kalau kita mau melakukan kontak fisik dengan seseorang, itu harus ada persetujuan atau perizinan ya. Kalau orang itu nggak setuju dan ngerasa nggak nyaman, itu udah termasuk pelecehan. Ya walaupun katanya sepele, tapi bisa bikin korban itu takut, bahkan trauma. Lalu yang kedua, mencium atau memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Kalau yang ini sih udah masuk ke bentuk kekerasan seksual yang serius ya. Walaupun kalian dalam kondisi pacaran sekalipun, kalau mau melakukan hubungan itu nggak ada persetujuan dari kedua belah pihak, itu tetap salah. Gak ada yang boleh memaksa orang lain dalam hal kayak gini. Oke, kita geser ke sebelahnya yang terakhir ini ada online dan online atau digital. Ada 3 poin di sini. Poin yang pertama yaitu mengirim pesan, gambar, atau video berisi konten seksual tanpa diminta. Jadi kalian tuh kayak tiba-tiba dapat chat berupa foto atau video vulgar
Ya, terus kan buka tuh ya, terus kan kaget. Ya walaupun cuma lewat layar tuh bisa bikin orang kaget, takut, bahkan bisa trauma gitu orangnya. Terus yang kedua di sini ada menyebarkan foto atau video intim tanpa persetujuan. Meskipun foto atau video itu dikasih waktu hubungan kalian masih baik-baik aja, bukan berarti waktu hubungan kalian bukan berarti waktu hubungan kalian itu udah berakhir, video itu bisa disebar seenaknya tanpa persetujuan. Itu bisa melanggar privasi seseorang. Dan itu termasuk kekerasan seksual digital. Lalu yang terakhir ini ada menguntit atau mengancam korban secara seksual lewat media sosial atau pesan daring. Jadi kalian tuh terus-menerus dikirimi pesan seksual dari orang yang nggak dikenal secara berulang kali. Atau bisa dengan ancaman dari konten pribadi kalian. Nah, itu bisa bikin korban stres, takut, bahkan ngerasa nggak aman meskipun tuh kejadiannya di dunia digital. Oke, kita geser ke bawah, yaitu di sini ada dampak kekerasan seksual. Di sini ada dampak psikologi yang memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu trauma. Kejadian yang dialami korban itu terus-menerus terbayang di kepala, walaupun kejadian itu sudah berlalu lama. Korban bisa saja merasa gampang kaget, terus takut, bahkan nggak aman sama sekitarnya. Lalu yang kedua nih ada kecemasan. Korban bisa saja mengalami kecemasan berlebihan, seperti gampang was-was, terus overthinking, terus merasa ada yang ngejar di belakang padahal nggak ada apa-apa, susah fokus, lalu santai, bahkan susah santai. Terus yang ketiga yaitu ada depresi. Di sini udah termasuk ke dampak kekerasan seksual yang serius ya. Jadi korban tuh bisa apa ya, ngerasa nggak berguna untuk siapa-siapa, ngerasa nggak pantas untuk siapa-siapa, terus nggak punya semangat, terus malas ketemu orang. Jadi tingkat bahkan yang lebih parahnya lagi, korban bisa saja mengakhiri hidupnya. Lalu di sini ada eh, yang slide terakhir ini ada apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mendukung korban dengan cara mendengarkan cerita mereka tanpa menyalahkan mereka. Dengan didengarkan pun mereka sudah merasa lebih lega. Lalu yang kedua yaitu melaporkan kekerasan seksual jika aman dan memungkinkan. Ini maksudnya jika korban mau dan merasa situasi waktu itu aman, kita bisa membantu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang agar pelaku tidak bisa kabur begitu saja. Lalu yang ketiga ada mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Jadi kita tuh harus cari tahu terlebih dahulu apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegahnya. Lalu kita bisa sharing hal tersebut ke orang lain, ke keluarga kita, dan ke lingkungan sekitar kita, agar mereka lebih paham dan waspada terhadap sekitar. Lalu yang terakhir ada berani bicara dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau itu udah nggak benar, kalian harus berani ngomong, berani nolak, atau jika tidak memungkinkan, kalian bisa minta tolong orang lain supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Oke. Alright, that's all I have to share. Sexual violence is not something we solve if first accept. We all do right to feel safe. Let's support each other and speak up so we can stop it together. Kekerasan seksual bukan takdir, kita bisa menghentikannya bersama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.